Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Ini ada sebuah berita lagi dari kasusnya Vina. Seperti apa ya beritanya, kita lihat. Kita Masalah pemeriksaan yang terkait kasus Eki. bentar, ada U di balik B katanya. Pasti ada sesuatu sehingga polisi sangat lambat mengungkap kasus Vina. Pasti udah ada kong kali kong di antara mereka. Betul apa benar katanya gitu ya. Polisi mah banyak PHP katanya gitu ya guys ya. Kita lihat lagi. Eki, ya kita sama-sama menunggu. Ini kan masih terus dilakukan pendalamannya. Jadi kita tidak perlu tergesa. Aduh, tidak perlu tergesa-gesa kayaknya ya. Kalau misalnya berhubungan dengan oknum polisi mah ya. Kita lanjut lagi. Tidak tahu tentang tugas-tugas Polri yang sebenarnya. Diberikan penjelasan oleh Pak Suno kan tidak salah. Itu bukan kalau mengkritisi itu bukan berarti menjelek-jelekan. Kalau yang mengkhianati Polri itu adalah yang korupsi selama di Polri, kemudian menahan orang seenaknya sendiri, ya kan, menembak orang seenaknya sendiri dan sebagainya. Itu yang tidak bagus. Tapi kalau dikoreksi dalam rangka yang baik kan itu nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Riki Sitohang ini tahu-tahu muncul hanya mengoreksi Pak Susno bahwa kita pernah makan dari polisi, pernah kerja di polisi, kemudian tidak membela di polisi lah. Kalau yang jelek dibela ini maksudnya apa? Saya juga nggak jelas gitu aja. Ya kan? Kalau misalnya kita pernah dikasih makan sama seorang oknum pengusaha, masa kita harus mengabdi sampai mati kepada pengusaha? Memberikan yang terbaik, pencerahan kepada masyarakat ya nggak ada salahnya. Mungkin yang perlu diberikan pelajaran kembali pada Pak Riki Sitohang ya, kalau misalnya memberikan penjelasan tidak perlu mengoreksi bahwa berani terhadap bintang 3 dan sebagainya, nggak perlulah seperti itu kan hanya menambah ributnya suasana di lapangan. Ya udah, berikan koreksi bahwa dia mungkin melihat tindakan Aibtu Rudiana menurut beliau sudah benar, tindakan penahanan sudah benar, nggak ada masalah. Salah benar kan yang melihat masyarakat sendiri seperti itu. Jadi jangan saling menghantam, mengoreksi internal sendiri yang juga lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Wah, pendapat. Sama ini dia masih ikut aku. Si Ratu Kerasukan guys. Masih ngikut aku. Vina ini masih ikut kamu? Masih sampai saat Apa ini. yang membuat kamu yakin Vina masih ikut kamu? Bohongan Ya, aku banget lihat. nih orang. Lihat apa? Lihat dia. Bohong banget nih orang. Terus suka ngasih rasa sedih, rasa kalau sakit ini gitu. Menampakkan diri itu perasaan feeling apa di depan kamu ngeliat Vina? Ngeliat dia. Nah, setelah kasus Vina ini ya mengarah ke kecelakaan tunggal, sekarang si paling kesurupan ini kemana ya? Dan kabarnya gimana ya? Apakah masih diikuti arwahnya si Vina? Ya dulur. Terus siapa ya yang masuk itu ya? Apakah beneran arwah Vina yang bisa menceritakan kronologi sampai sedemikian rupa ya? Ya tuh. Tapi setelah berjalannya waktu semakin kesini ya, banyak saksi-saksi yang mengatakan ini adalah kecelakaan, iya toh. Ini kan gara-gara ini nih, manusia satu ini nih, biang keroknya nih, pura-pura rasupan. Arwah Vina Rovina, emang ada Rovina, makanya belajar ngaji agama dulu ya. Jamaah iya, tapi belajar agama enggak nih. Dasar kau. Lagi. Aduh, bapak ini udah salah makan obat nih sebenarnya. Atau bapak ini malu, saya nangkap bapak di bandara, Pak. Gitu. Ya, gue sama malu lah. Itu kan Kenapa sih? 100% pun dia nggak kenal sih. nggak pernah 100. Makanya, silakan media menilai lah. Nanti lihat tuh foto yang di bandara pada saat saya pakai baret biru nangkap dia di bandara, beliau pakai jaket di belakang saya, dia kenal saya atau tidak? Masyarakat aja nilai nanti, bukan saya. Kan gitu. Kira-kira gitu, Gila ya, hanya untuk melindungi Rudiano, ya hebat banget dia, hebat banget si Rudiano ya, bisa melebihi Sambo menurut aku guys. Coba semua orang turun tangan seperti mencari panggung, beda pada saat kasusnya si Sambo ya. Nggak seperti ini aku lihat ya, ini mah benar-benar ya, apakah dia gara-gara memegang apa ya, dia tuh si Rudiano ini kan
dia tugasnya adalah narkoboy ya. Apakah dia megang kuncinya gitu ya sehingga polisi itu gitu ya. Apa jangan-jangan setelah ditangkap memang si Rudiano nanti tiba-tiba kasus-kasus yang lain jadi tercuat gitu ya guys ya, kunci-kuncinya. Jangan-jangan seperti itu lagi ya. Makanya Jenderal Sigit aja diam-diam baik guys. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Ya orang kenapa? Kalau ini kan jadi ganjing, jadi pertanyaan juga. Sebenarnya kakaknya Vina pada saat itu ada nggak sih? Ya kalau masalah kakaknya Vina itu memang nggak ada di tempatnya. Nggak ada di tempat, nggak ada di tempat malam itu memang tidak. Terus kejadian Banyak itu dustanya kakaknya sih. tahu besoknya ketika mau diberangkatkan ke pemakaman. Pada saat dimandikan tidak tahu. Setelah disolatin, lagi waktu di masjid itu datang. Oh, dikasih kabar tuh. Dia pulang. Oh, yang malam itu memang pengen diberi kabar, susah komunikasinya. Oh, nomornya tidak aktif. Kita mungkin lagi mencari keterangan atau apa gitu. Besoknya datang baru diberi kabar. Itu tadinya sempat tidak percaya karena memang yang diketahui oleh Mbak Maria aja pelaku utama itu hanya suami dari Budi yang meninggal. Ini begitu ngecek ke masjid ada 2 keranda baru di situ. Aduh, ayo lo, dasar Markona ya. Dari keterangan Mega sama Widi aja udah kelihatan ya bahwa si Vina ini nggak betah di rumah, berarti kan nggak deket sama si ini. Makanya si Markona ini kan serba nggak tahu gitu ya temennya yang mana ya orang nggak deket gitu ya guys ya. Baru kata kalau adiknya deket sama kakaknya pasti tahu, oh ini temennya ini doang. Dulu bilangnya kalau si Vina sama Eki udah kayak mau tunangan, tapi si Rudiano bilang hanya dikenalkan sebagai teman biasa. Yang benar yang mana nih? Kalian bisa lihat dia sendiri ya omongannya dari Rudiano pas podcast sama TV One gitu loh guys ya, ngobrol sama TV One. Nah, ini Marliana itu banyak dustanya nih Markona nih ya. Ini kita lihat lanjut lagi, ini ada Muftar Effendi. Kita lihat dia seperti apa. Kenapa keluarga Vina, khususnya kakaknya Vina, ya gitu ya, sangat meyakini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Ya, kalau saya mau berbicara secara jujur, apakah kakaknya Vina tahu banget atau persis tidak peristiwanya? Kan tidak. Dia hanya tahu setelah adiknya menjadi almarhumah kan gitu ya. Ya kan, menjadi almarhumah. Kemudian yang kedua, di tahun 2016 betul-betul skenario atau alur cerita yang dibangun tentang adanya peristiwa pembunuhan itu betul-betul menghipnotis semua orang. Menghipnotis semua orang. Bahkan kalau tidak salah, ya jaksa, hakim, kan gitu ya. Bahkan kalau tidak salah waktu itu ada demo masyarakat Cirebon untuk mereka minta supaya terpidana ini betul-betul diadili kalau tidak salah. Waduh, ini gara-gara Markona guys. Ini ada semua keterangan Rudiano hancur lebur oleh saksi ini katanya. Drama sudah tamat katanya gitu. Siapa yang posting begini ya fotonya? Keren banget nih. Menurut pendapat kalian gimana nih? Menurut aku sih gara-gara si Lindung ya. Linda ini pura-pura kerasukan, kemudian si Aib yang lagi waktu itu ada rasa kebencian kepada 7 pidana karena sudah menggerbek ya, waktu Aib membawa perempuan gitu ya. Nah pada saat itulah si Aib itu mulai merencanakan sesuatu. Nah menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.